Malam itu, di buku catatan kecilnya, ia menulis satu kalimat, "Aku harus menemukan Victoria." Dan sejak malam itu, hidup Nicholas tak lagi sama. Regresi pertama itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang besar, tragis, dan tak bisa dihindari. Pagi datang terlalu cepat. Hujan semalam meninggalkan aroma tanah basah yang merayap masuk lewat jendela kamarnya. Nicholas duduk di tepi ranjang, menatap kertas-kertas berserakan di meja. Tulisan tangannya semalam berantakan. Nama-nama asing, alamat yang tidak lengkap, simbol yang bahkan ia sendiri tak mengerti. Tapi di antara semuanya, ada satu hal yang paling mengusik pikirannya. Rasa rindu terhadap seseorang yang belum pernah ia temui. Rindu yang aneh, dalam, dan menyakitkan. Hari itu Nicholas mencoba beraktivitas seperti biasa, tapi pikirannya terus berputar ke satu titik, Victoria. Bayang wajahnya muncul di pantulan kaca, di sela langkah orang-orang di jalan, bahkan di suara hujan yang menetes dari atap bus kota. Ia mulai menulis lagi di buku catatannya, mencoba menggali apapun yang bisa menjelaskan kenapa ia merasa mengenal perempuan itu. Namun setiap kali menulis, tangannya seolah digerakkan oleh sesuatu di luar kendalinya. Tulisan itu terbentuk sendiri, cepat, tanpa ia sadari. Ketika selesai, ia menatapnya lama. Oak Hill, 1928. Ia tidak tahu dari mana dua kata itu muncul. Tapi jantungnya berdebar keras saat membacanya. Ada semacam tarikan halus yang mengarahkannya ke suatu tempat. Sore itu, tanpa berpikir panjang, Nicholas mengambil kunci mobil dan keluar rumah. Langit mulai mendung lagi. Ia menyusuri jalan kota yang padat, lalu semakin sepi, hingga akhirnya menemukan dirinya berada di daerah pinggiran. Wilayah lama yang sudah hampir ditinggalkan orang. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah rumah besar bergaya kolonial berdiri di atas bukit kecil. Papan kayunya sudah kusam, jendela-jendela retak, dan di halaman depan tumbuh pohon ek tua dengan akar menjalar sampai ke jalan. Namun, meski terlihat terbengkalai, rumah itu punya aura yang aneh, seolah masih menyimpan sesuatu yang hidup. Nicholas turun dari mobil, berjalan pelan menuju gerbang besi yang berderit saat disentuh. Setiap langkahnya di jalan berbatu menimbulkan gema lembut seperti irama teratur yang memandu. Udara di sekitarnya menebal dan suara dunia terasa semakin jauh. Begitu tangannya menyentuh gagang pintu kayu, dunia bergeser. Waktu seperti melar, warna berubah, dan udara menjadi hangat. Ia menutup mata sejenak, lalu membukanya perlahan, dan tiba-tiba semuanya berbeda. Ia kini berdiri di sebuah aula besar. Lampu kristal menggantung di langit-langit tinggi, memantulkan cahaya ke dinding marmer dan tirai bludru merah. Orang-orang berbusana elegan bercengkerama, musik lembut mengalun dari sudut ruangan. Suara tawa, gesekan gelas, langkah sepatu di lantai kayu. Nicholas terpaku. Ia mengenakan jas tua, sepatu mengilap, dan di tangannya tergenggam topi fedora. Dunia ini bukan miliknya, tapi rasanya sangat akrab, seolah ia baru saja pulang setelah sekian lama pergi. Lalu di tengah keramaian itu, ia melihatnya. Victoria, bergaun putih, berdiri di dekat jendela besar dengan cahaya senja jatuh di bahunya. Tatapannya lembut, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Ketika pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. "Kau datang juga," katanya perlahan. Nicholas tak bisa menjawab, suaranya tercekat di tenggorokan. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya, bukan sekadar rasa kagum, tapi juga ketakutan yang tak ia mengerti. "Aku mengenalmu," bisiknya nyaris tak terdengar.
Tentu saja. Jawab Victoria pelan. Kau selalu mengenalku. Suara musik di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Melodi yang semula lembut kini menjadi lebih cepat, berputar, dan berlapis. Nicholas menoleh, melihat seorang pria berdiri tak jauh dari Victoria. Tinggi, gagah, namun tatapan matanya tajam dan gelap. Ada amarah yang disembunyikan di balik senyumnya. Pria itu menggenggam tangan Victoria terlalu kuat. Ia menatap Nicholas tanpa berkata apa-apa, tapi maknanya jelas. Jangan mendekat. Sekejap saja, dunia itu mulai retak. Cahaya berubah keabu-abuan, tawa berubah menjadi gema, dan bayangan mulai menelan semuanya. Nicholas merasa tubuhnya ditarik mundur oleh kekuatan besar. Ia mencoba bertahan, tapi semuanya memudar. Ketika ia membuka mata lagi, ia sudah kembali di kamarnya. Nafasnya terengah, dadanya naik turun, keringat membasahi pelipis. Tapi di genggamannya ada sesuatu. Sehelai kain rendah putih, halus, beraroma mawar. Ia menatap benda itu lama, jari-jarinya gemetar. Bagaimana mungkin sesuatu dari mimpi bisa terbawa ke dunia nyata? Ia menulis lagi di buku catatannya, dengan tulisan yang nyaris tak terbaca. Aku tahu dia nyata, dan rumah itu bukan sekadar imajinasi. Di luar jendela, angin meniup ranting pohon. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut seorang wanita yang memanggil dari jauh. Nicholas. Malam turun perlahan, dan dalam keheningan itu, Nicholas tahu satu hal. Apapun yang sedang terjadi padanya sudah tak bisa dihentikan. Gerbang menuju masa lalu telah terbuka, dan kini tidak ada jalan untuk kembali.